Wake up. This is your wake up. Kadalek. Oke. This is your wake up call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol. Dan hari ini kita akan obrolin tentang self healing. Ya. Halo Coach Riri, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Oke. Ya. Hari ini saya akan ngobrolin dengan Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan ini boleh dibilang cancer survival ya, cancer survival. Jadi bagaimana beliau mampu sembuh dari kanker usus. Nah, ini yang saya ingin ajak obrol karena proses penyembuhan itu juga ada sebuah proses gitu yang dapat kita cari tahu, yang dapat kita juga pelajari sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Ya. Oke. Dan Pak Guna sudah masuk. Kita akan langsung Oke. Halo Pak Guna. Halo, selamat sore, Selamat Yudi. sore Pak Gunawan. Pak, Ya, sehat-sehat ya Pak? sehat sampai sejauh ini masih sehat. Oke. Ya, thank you Pak Gunawan sudah meluangkan waktu untuk jadi teman ngobrol di sore hari ini untuk berbagi cerita kepada teman-teman yang nonton maupun nanti yang menonton rekaman ini. Ya. Jadi Ya, sama-sama. terima Ya, saya kasih. juga terima kasih Hmm, karena melalui platform ini kita bisa berbagi ya, ya, gitu. kita dapat berbagi ngobrol-ngobrol ya Pak Gunawan. Walaupun kita udah kenal tapi nggak pernah benar duduk ngobrol gitu kan ya, cuma lewat seminggu Betul. sekali gitu. Oke, Gitu. Pak Gunawan, sebelum kita bahas terkait dengan perjalanan Pak Gunawan menghadapi kanker usus ini, dan sekarang kan Mm-mm. sudah sembuh ya. Udah berapa lama ya Ya, sembuhnya Pak Gunawan? kalau sembuhnya sih sebenarnya saya sakitnya awalnya itu eh, 2017. 2017, oke. Ya, Hmm, 2017 itu mulai gejala-gejala sakit itu udah mulai ada gitu. hmm. Kemudian operasi besarnya itu di 2018 Oh, oke, oke. gitu. Nah, Ya, sekarang jadi ini, kalau di oke. nggak, kalau sekarang Ya, ini Pak Gunawan sehari-hari aktivitasnya apa ya Pak? aktivitas saya sehari-hari. Wah, kalau sekarang saya ini apa namanya selain mengikuti kegiatan dharma gitu ya. Hmm, Terus kemudian juga mulai bisnis online seperti itu ah, oke, gitu oke, ya, itu oke. sih Yudi. Jadi artinya saat ini adalah ya mengikuti kegiatan Dharma juga adalah bisnis online ya Pak. Oke. Nah, Ya, ya. Heeh. oke. Nah, sekarang saya masuk nih, Pak Gunawan. Tadi kan cerita nih dari 2017, lalu kemudian Mm-mm. 2018 baru kemudian operasi besarnya ya. Betul. Mm-mm. Nah, kalau dari Pak Gunawan gimana proses waktu apa 2017 kenapa baru operasi di 2018 ya, Pak? Oke, gini. Jadi apa? Saya awalnya itu mengalami ini kencing berdarah. Oh, oke. Ya, Hmm, kencing berdarah. Kemudian itu yang apa kita cari tahu, kita periksa ke dokter, pemeriksaan lab dan lain sebagainya, itu tidak diketahui apa penyebabnya gitu. hmm, Ya, kemudian hmm, sempat diduga waktu itu apakah ada batu gitu. hmm, Ternyata tidak ada batu gitu. hmm, Nah, kencing berdarah ini yang terus terus menerus gitu.
Oke. Sampai sampai akhirnya pada waktu itu apa namanya? Saya waktu itu tinggal di Bali. Oke. Di Bali saya cukup lama di Bali sejak selesai kuliah, kemudian langsung ke Bali gitu. Hmm. Kemudian apa namanya? Karena di Bali saya cuman berdua sama istri gitu. Dan waktu itu mama saya cuman bilang ya mungkin sebaiknya kamu pulang ke Malang gitu. Hmm. Karena di Denpasar itu saya nggak ada keluarga gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Nah, kemudian setelah saya pulang ke Malang, apa namanya? Ini saya periksa ke dokter kan. Saya periksa ke dokter, itu dikasih obat. Nah, setelah dikasih obat, malamnya itu muntah, Oke. muntah sampai perut saya membesar keras. Bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dilakukan pemeriksaan ya, apa namanya ini pemeriksaan lab ya, itu juga belum kelihatan apa Hmm. penyebabnya itu. Hmm. Tapi karena muntah-muntah itu tadi terus-menerus dan perutnya membesar, akhirnya waktu itu dipasang selang makan lewat hidung Oke. gitu. Kemudian direkomendasi ke dokter bedah usus gitu. Hmm. Bedah usus karena perutnya membesar gitu ya. Dan waktu itu dia periksa, dokternya bilang ini kemungkinan ada tumor gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi ketika itu juga langsung dilakukan operasi ya. Nah, Hmm. saya waktu itu nggak ngerti nih operasinya nih kayak apa gitu. Oke. Dan Ya. operasinya ternyata ususnya dipotong dan untuk ini buang air itu Hmm. harus dikeluar gitu Hmm. Oke. menggunakan kantongan atau ya Ya. istilah medisnya itu kolostomi ya gitu. Hmm. Nah, terus kemudian setelah dioperasi 2 bulan setelahnya itu lagi mengalami pendarahan kencingnya itu lagi mengalami pendarahan. Kemudian saya dirujuk ke dokter urologi itu. Nah, Hmm. saat di dokter urologi itu dilakukan namanya sistoskopi. Itu jadi saluran kencing kita itu diteropong dimasukin alat gitu. Ya, untuk diambil kira-kira kenapa gitu. Hmm. Gitu. Dan proses itu saya mengalami 2 kali gitu. Jadi pertama enakan gitu. Jadi setelah yang pertama itu kayaknya memang harus sistoskopi ini selesai pertama ini udah selesai gitu. Terus 1 bulan lagi itu lagi Oh. pendarahan lagi gitu. Jadi mengalami 2 kali gitu. Dan dokter di sana, maksudnya di Malang sini sudah ini ya angkat tangan gitu sebenarnya Hmm. karena namanya dia bilang kayaknya udah nggak ada harapan gitu. Dia bilang ke istri saya tapi istri saya nggak berani nyampein gitu. Hmm. 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 Itu sih. Itu Oke. proses awal mulanya seperti itu. Jadi Hmm. itu. Sampai kemudian di vonis eh, kanker usus gimana prosesnya? Oke. Jadi gini, kalau dari pemeriksaan tadi yang sistoskopi itu dokter di sini menyimpulkan saya itu sebenarnya kena kanker kandung kemih Oh, oke. itu. Ya, Hmm. karena kencingnya yang berdarah Hmm. itu. Jadi ini masalahnya di kandung kemih itu. Hmm. Dan kemudian beruntung sekitar bulan Desember kalau nggak salah 2018. ada enggak 2017 masih. Oh, 2017. Oke. 2007. Ya, 2017 ada teman
teman ini teman keluarga spiritual gitu. Mereka ini teman-teman ini dari Jakarta mengkhususkan diri untuk datang ke Malang gitu. Untuk melihat kondisi saya gitu. Nah, terus teman-teman ini dia nanya, Kogun, gimana lu sekarang gitu. Ya, terus saya cuma bisa bilang, ya saya saya pasrah aja, saya bilang gitu. Saya pasrah, karena kondisinya seperti ini, ya terus mau gimana lagi kan, gitu. Terus teman saya bilang, lu emangnya nggak mau ini cari second opinion. Gitu. Terus saya bilang, saya mau cari second opinion, tapi gimana ya? Kondisi saya sudah seperti ini, terus kemarin biaya yang dikeluarkan juga udah besar, itu. Nah, akhirnya terus teman-teman itu berembuk gitu ya, berembuk. Mereka bantu karena saya kan sudah posisinya waktu itu sudahlah lemas gitu ya, udah lemas jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma bisa ngomong, mau bangun aja udah sakitnya luar biasa gitu. Jadi mereka coba melakukan ini konsultasi dengan dokter di luar gitu. Dokter di luar. Terus kemudian setelah membawa hasil pemeriksaan semua, CT scan, kemudian MRI semua ya, kita konsultasikan di luar sana, dan ternyata dokter sih bilang ya udah coba aja langsung dibawa ke sini gitu. Dan di 2018 di bulan Januari saya nekat istilahnya gitu. Nekat, kondisinya udah nggak kuat, naik di ini kursi pesawat aja kencing itu selalu berdarah dan kesakitan gitu. Ya. Terus tapi ya saya tahan-tahan gitu. Terus kemudian di sana saya tunjukkan hasil pemeriksaan di Malang seperti ini. Dokternya cuma bilang, wah kalau kamu kayak begini ini udah mungkin 4 bulan kamu udah lewat, 4 bulan lagi gitu. Tapi seringkali dia bilang pemeriksaan di Indonesia itu banyak ini ya maksudnya kurang tepat gitu. Terus akhirnya untuk kita coba cek ulang gitu. Jadi dicek dengan alatnya mereka gitu. Sorry Pak Guna, ini dibawa kemana ya? Ke Singapura, ke mana atau apa? Ke Malaysia, ke Penang. Ke Penang, oke. Iya, itu. Dan kemudian setelah ketemu sama dokter, dilakukan pemeriksaan, dia bilang, ya ini masih ada harapan, dia bilang. Masih ada harapan ya, tapi untuk lebih jelasnya, karena kandung kemih kamu ini yang kelihatan sangat bermasalah gitu. Dari hasil CT scan-nya itu dia konsultasikan dengan dokter ini bedah urologinya gitu. Sampai dilihat dia bilang gini, ya ini masih bisa dilakukan tindakan gitu. Tapi ya itu dia bilang dia tidak berani menjanjikan apapun. Yang dia sampaikan itu yang jelek-jelek semua. Gitu. Jadi ya cuma bisa lakukan, maksudnya gini ya, bisa nih dilakukan dioperasi gitu, tapi dia tidak berani memberikan garansi gitu, dokternya. Itu. Terus kemudian singkat ceritanya sampai di sana akhirnya kita diskusi dengan keluarga, kita pulang harus seperti ini. Ya udah kita lakukan operasi gitu kan. Kita lakukan operasi, terus kemudian ya di 2018 itu dioperasi besarnya gitu.
Jadi sampai di Pining itu baru ketahuan bahwa ternyata itu adalah kanker usus ya, Pak Guna. Ya, itu setelah ini apa kan setelah dioperasi kan ada istilahnya kalau di Indonesia itu namanya patologi anatomi ya. Jadi dia ambil sampelnya itu ada kanker apa gitu. Nah, setelah dilihat itu ternyata kanker usus stadium Oke. 3. Wow. Wow. Gitu. Oke. Nah, setelah operasi apakah berarti perjalanan selesai atau gimana, Pak Guna? Belum, belum, Belum. Itu belum. baru awal Jadi perjalanan kayaknya ya. itu baru awal perjalanan. Obstacle itu masih banyak gitu. Oke. Oke. Rintangannya itu masih banyak. Hmm. Eh apa? Jadi gini, biayanya waktu itu sekitar kalau dirupiahkan mungkin ya 175 juta ya biaya operasi. Terus kemudian dari keluarga itu kita waktu itu karena kondisi saya itu sudah berat banget itu jadi dari keluarga itu cuma bisa terkumpul itu 140 Hmm. 140 juta dan 140 juta itu nggak mungkin kita bawa tunai ya kan ke Ya. luar negeri bawa uang segitu banyak gitu uang itu kita masukkan di tabungan yang Hmm. kebetulan ATM-nya juga ada gitu Hmm. ya kita masukkan di sana jadi kita bawa uang tunai itu secukupnya gitu Hmm. dan ternyata pada saat kita sampai di rumah sakit sudah diperiksa darah mau dilakukan operasi pihak rumah sakitnya minta uang muka Hmm. 30% gitu Ya. 30% kurang lebih sekitar 100 juta gitu Hmm. tapi uangnya ada 100 juta di Hmm. tabungan Hmm. itu tapi nggak bisa ditarik sebanyak itu Hmm. sekaligus Oke. satu hari cuma bisa 1.500 ringgit atau kurang lebih sekitar 5 juta gitu. Hmm. Oke. 5 juta. Hmm. Terus kemudian akhirnya kan karena belum kasih uang muka ya belum bisa ngamar dulu gitu. Hmm. Belum bisa opnam. Hmm. Terus kemudian setelah ini belum bisa ngamar ya karena belum memberikan uang muka ya saya waktu itu cuman begini aja kalau ini memang akhir hidup saya gitu eh, saya minta supaya nggak dipersulit Hmm. gitu karena Oke. sakitnya itu udah luar biasa gitu dan ketika itu istri saya sudah menyerah gitu ya sudah hopeless dia bilang udah kita pulang aja dah gitu udah kita berobat aja di Indonesia gitu Hmm. terus kemudian teman-teman saya yang ini dari teman-teman Dharma gitu ya keluarga spiritual dia kan waktu saya di rumah sakit dia kan terus nanyakan kondisi saya ya saya bilang ini nggak bisa masuk nggak bisa opname karena biaya nggak bisa kasih uang mukanya gitu Hmm. oke gitu terus kemudian nggak tahu caranya gimana mereka punya apa eh, ini ya punya teman juga punya satu komunitas yang sama gitu ya di Dharma Brothers di Hmm. Pineng sana gitu mereka Hmm. kontak ini ada keluarga kita yang lagi mau dioperasi Hmm. cuman nggak bisa karena biaya gitu. Nah, Hmm. si teman yang saya nggak pernah ketemu itu dia langsung datang ke rumah sakit karena kebetulan memang dia tinggal di Pineng Hmm. gitu. Dia Oke. tinggal di Pineng, terus kemudian langsung dia bayarin dulu, dia gesekin pakai kartu kreditnya yang tadi 100 juta itu. Terus saya Hmm. boleh opnam. Hmm.
Itu sampai opnam ya udah suruh puasa ini itu dan lain sebagainya, itu belum selesai obstacle-nya, Hmm. masih berjalan terus. Hmm. Itu mau diambil tindakan disuruh melunasi Hmm. biayanya. Oke. Itu Hmm. jadi saya di kamar itu mestinya gini, besok dioperasi, saya tertunda lagi 2 hari 3 hari, Hmm. Hmm. tapi saya sudah menjalanin ini apa puasanya itu, nggak Hmm. nggak boleh makan kan, cuman infus saja gitu. Gitu. Hmm. Oke. Nah terus kemudian itu juga sama, jadi dimintain apa, disuruh melunasin dulu biayanya tadi yang kurang lebih sekitar 180 juta itu. Ya. Ya, 80 jutanya suruh melunasin, duitnya ada tapi nggak bisa keluar. Ya nggak Hmm. mungkin minta tolong teman Malaysia tadi kan gitu. Gitu. Oke. Terus akhirnya apa namanya? Jadi uang itu saya pertama gini, gimana ya caranya ya mau bayar 80 juta ini gitu. Dan apa secara ini maksudnya kebetulan ya di rumah sakit itu ada money changer. Hmm. Money changernya yang punya orang Malaysia tapi punya rekening BCA. Ah. Oke. Itu ya, ini juga menurut saya aduh kebetulan yang ini ya jarang terjadi gitu. Ya. Ya. Oke. Jadi uang yang tadi itu saya pindahkan ke BCA, terus kemudian saya tukarkan untuk bayar sisanya Hmm. tadi yang Hmm. itu. Oke. Kemudian itu langsung kemudian dilakukan operasi. Hmm. Nah, dalam proses ini, Pak, proses penyembuhannya itu, praktek, kan setahu saya dari Pak Guna kan adalah kemudian melakukan namanya praktek self healing, artinya ada mindfulness, meditasi, dan sebagainya untuk membantu proses penyembuhan gitu ya, Pak? Betul, betul. Hmm. Hmm. Nah. Jadi setelah selesai dioperasi, eh, apa kan dokter harus apa maksudnya dokter menyarankan untuk dilakukan kemoterapi. Itu kemoterapi satu apa namanya satu paket itu 8 kali ya. 8 kali kemo, tapi saya cuma bisa waktu itu menjalanin 2 kali karena lagi-lagi terbentur di biaya. Hmm. Itu kali Oke. kemonya di sana kurang lebih sekitar 25 juta. Itu. Hmm. Nah, kemudian saya kan maksudnya gini, hanya 2 kali kemo gitu kan ya, hanya 2 kali kemo ya sudah gitu. Orang duitnya juga nggak ada, ya kan? Ya kita nggak bisa apa namanya teruskan gitu. Itu. Terus kemudian lagi-lagi nih teman-teman yang tadi itu ya ada yang belajar apa meditasi penyembuhan gitu. Hmm. Ya, ayo kita coba aja gitu. Kamu berangkat ke Jakarta, kita coba aja meditasi itu. Ya Hmm. sudah, kita yang penting apa namanya saya berusaha dulu ya kan, niat saya untuk apa untuk sembuh itu besar. Oke. Terus saya berangkat ke Jakarta, pas Apa, meditasi ya hmm, sorry Pak Guna, mau nanya. hmm, Niat yang membuat niat besarnya itu apa, Pak? Apa niat besar sembuhnya, Bapak? gini, kebetulan karena apa saya ini ya apa mengenal Dharma sudah, maksudnya sudah cukup ini ya, cukup lama gitu mengenal Dharma. Terus saya waktu itu gini, teringat ada ajaran Sang Buddha sendiri. Ya, ada 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu apa aja ya? Adanya duka, kemudian sebab daripada duka, kemudian akhir daripada duka, kemudian yang keempat adalah cara melenyapkan duka.
ya. Hmm. Tadi. Itu yang apa jadi awal saya prinsip saya gitu. Ya, prinsip saya ada 4 kebenaran berarti ini kan ada jalannya gitu loh. Oke. Ya, ada jalannya. Nah, terus kemudian lagi teringat ada kalau ada namanya format changing ya. Format changing. Format Apa changing changing, Pak? itu Maaf. format changing. Format changing. Oke. Ya, 4 pengubah batin. Hmm. 4 pengubah batin. Yang pertama adalah kelahiran manusia yang berharga. Kemudian yang kedua itu ketidakkekalan atau anicca. Ketiga karma, dan keempat cacatnya samsara gitu. Renungan 4 pengubah batin ini jadi sewaktu di Bali itu saya bersama beberapa teman itu mengadakan nonton Dharma gitu ya. Nonton Dharma, kebetulan waktu itu di Wihara Buddha Dharma ya di Sunset Road. Jadi kita tiap hari Sabtu itu kita ada pertemuan itu, dan format changing itu selalu diulang gitu. Setiap kali sesi itu selalu diulang. Jadi itu mengingatkan saya gitu. Itu sih motivasinya awalnya kenapa saya punya niat yang besar untuk sembuh itu dari sana. Jadi saya menerima bahwa sakit yang saya derita ini adalah karma. Ya. Tapi segalanya adalah tidak kekal. Interesting. Gitu. Segalanya adalah tidak kekal gitu. Dan saya nggak mau menyerah karena hidup kita bisa lahir sebagai manusia, ya, itu luar biasa. Itu. Oke. Wow. Oke. Jadi itu sehingga memunculkan jadi motivasinya muncul ya Pak Guna. Ya, luar biasa sih benar. Ya. Ya, motivasinya muncul itu juga dari sana. Tadinya saya sekarang pun saya masih menggunakan dua kantong. Satu yang tadi kantong, ya, itu. Kantong yang pertama itu kantong untuk buang air besar. Kemudian kantong yang kedua itu untuk kantong kencing. Jadi kandung kemih saya itu sudah dioperasi, diangkat. Wow. Wah, thank you Pak Guna masih mau meluangkan waktu untuk ngobrol ya di sini gitu. Ya, saya cuma ya kita pengen berbagi. Makanya kemarin kan kelihatannya timingnya itu sebab dan kondisinya itu mendukung ya. CD mengadakan pelatihan ya digital ya, itu luar biasa. Kalau nggak gitu kita nggak mungkin bisa ketemu sekarang. Ya. Pak Yudi. Benar. Itu. Benar. Ada ini ya kondisi-kondisinya membuat kita jadi bertemu ya Pak. Ya, kondisi-kondisinya mendukung. Oke. Nah, terus Pak begitu itu satu hal, begitu muncul motivasi itu benar juga. Jadi salah satu hal yang memang penting menurut saya juga secara personal penting bagi kita untuk memiliki sebuah motivasi untuk sembuh. Karena kalau kita tidak punya motivasi untuk sembuh, maka kita nggak akan memikirkan bagaimana caranya, effort atau apa pasti udah akan berkurang gitu. Karena motivasi untuk sembuh aja udah nggak ada gitu. Tapi karena kita ada motivasi kan jadi awal bagi kita kan untuk mempraktekkan hal atau melakukan hal-hal yang diperlukan untuk membantu proses penyembuhan itu sendiri. Nah, dari Pak Guna, kan udah dapat nih motivasinya. Nah, kemudian proses Pak Guna kemudian ke Jakarta, latihan, ikut meditasi atau apa. Nah, kalau Pak
kemudian Pak Guna kalau misalnya menyimpulkan apa saja yang Pak Guna lakukan menurut Pak Guna, yang misalnya buat teman-teman yang mungkin ini nggak buat semua orang, tapi saya yakin beberapa teman-teman yang misalnya dapat menjadi sebuah insight yang dapat mereka praktikkan dari sekarang sebelum sakit nih gitu, ya kan? Kan kadang-kadang paling penting itu sebenarnya ya kita kalau dapat jaga dari sekarang kenapa tidak gitu kan Pak gitu. Betul. Nah, apa aja yang Pak Guna praktekkan dalam proses penyembuhan Pak Guna ini? Karena Pak Guna berhenti kemo kan. Karena salah satunya adalah kalau kena cancer kan perlu kemo gitu. Nah, Pak Betul. Guna setelah 2 kali kemo berhenti nih. Nah, Hmm. apa saja yang Pak Guna lakukan yang membantu proses penyembuhan Pak Guna? Iya. Jadi pertama gini, kita mesti terima dulu kondisinya. Terima kondisi ya. Kita ya terima kondisinya. Atau istilahnya kita berdamai dengan diri kita dulu. Oke. Gitu. Karena memang beruntung saya mengenal Buddha Dharma. Tuh. Kalau enggak mungkin saya juga sudah lewat. Ya. Karena ini bukan cuman maksudnya oh lu bisa aja ngomong kayak begitu. Ya kan? Tapi pada saat saya tinggal di Penang itu kan kita tinggal di istilahnya seperti penginapan gitu. Penginapan ya. Dan kebetulan rumah sakitnya itu 90% adalah orang Indonesia yang berobat di sana. Jadi di penginapan itu pun juga sebagian besar orang Indonesia. Dan di penginapan yang saya tempatin itu ada satu teman saya ya, dia perempuan, usianya mungkin 34-35 tahun. Ya. Dia juga sama, dokter yang sama tapi cuman ususnya aja yang dipotong. Jadi dia pakai kantong kolostomi itu dia menggunakan kantong yang sama seperti saya. Buang airnya di luar ya, tapi dia kencingnya masih bisa normal. Dan si teman ini karena dia stres, depresi luar biasa, marah-marah, emosi, ya itu semua muncul. Dan pada saat sebelum saya diizinkan pulang setelah pasca operasi, itu ada konselor, ya, dia memberitahu saya bahwa tugas dokter itu sudah selesai, kamu sudah dioperasi. Selebihnya adalah tugas kamu, itu yang paling berat. Maksudnya adalah setelah kamu nyampe di rumah, kamu harus bisa jaga pikiran kamu. Karena kalau kamu nggak bisa jaga pikiran kamu, itu sel kankernya itu bisa cepat balik lagi. Gitu. Jadi pertanyaan dari Yudi tadi, apa yang saya lakukan? Saya menerima dulu, saya berdamai dengan diri saya dulu. Ketika kita sudah bisa berdamai, gitu kan? Kita bisa berdamai dengan diri kita lebih tenang. Gitu. Kita lebih tenang dalam menghadapi situasi. Karena kalau kita panik, marah-marah nggak ada gunanya. Itu sih. Jadi buat teman-teman mungkin yang bisa dilakukan yaitu pertama kita mesti berdamai dulu dengan diri kita. Kemudian melakukan afirmasi. Afirmasi ya. Jadi ini mau Buddhis mau non Buddhis bisa dilakukan. Gitu. Afirmasi pada saat dokter visit, saya masih di ICU, ya, saya masih di ICU, ditanya gimana kondisi kamu? Saya bilang meskipun sakit, saya bilang baik. Ada keluhan? Tidak ada. Sakit tapi tidak ada gitu.
Terus dia bilang, oke. Besok datang lagi, pertanyaan yang sama, saya jawab yang sama. Terus, itu. Ada keluhan? Tidak ada. Gimana perasaannya? Biasa aja, seneng. Hmm. Gitu. Oke. Jadi, apa namanya, memang benar apa yang sudah katakan, pikiran adalah pelopor. Gitu. Oke. Jadi, semua itu berasal dari pikiran kita. Ya, jadi penting bagi kita, jadi proses untuk penyembuhan itu tadi bagus sekali ya kata-kata dari dokter itu, konselor, bahwa good reminder ya bagi saya juga bahwa tugas dokter udah selesai nih, maka berikutnya adalah tugas kamu gitu, yaitu adalah menjaga pikiran kamu, batin kamu untuk supaya tidak menumbuhkan sel-sel kanker tersebut gitu. Karena kalau kita punya pikiran yang tadi dikatakan bahwa penuh dengan kebencian, ketidaksukaan, marah-marah, akhirnya membuat stres, itu malah tidak membantu proses penyembuhan itu sendiri gitu ya Pak. Betul. Nah, bagi pertama adalah kita perlu, faktor yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri dan dengan kondisi. Menurut saya itu memang tantangan yang paling pertama Pak, untuk orang mampu berdamai dengan situasi ketidaknyamanan gitu. Nah, bagaimana sih caranya Pak supaya kita mampu berdamai dengan ketidaknyamanan, apalagi sampai cancer ya, begitu orang yang kata Pak Guna gitu, begitu orang namanya dengar kena cancer, apalagi benar-benar ngalamin, dan itu sudah diasosiasikan dengan meninggal, ya kan banyak orang berpikir seperti ya, cancer itu berarti akan seakan-akan udah sama dengan meninggal gitu, seakan-akan udah seperti itu kan. Nah, cara Pak Guna mampu proses menerima itu gimana ya Pak? Gini, jadi saya kebetulan pada saat sebelum berangkat ke Pineng ya, sebelum berangkat operasi yang Januari itu, saya bertemu dengan salah satu guru saya. Waktu itu dia cuma pesannya gini, letting go, but don't give up. Letting go, but don't give up. Oke. Iya. Itu kata-kata itu masuk ke dalam diri saya. Gitu. Jadi ketika menjalani setelah operasi dan lain sebagainya itu, saya lepaskan aja. Tapi saya tetap berusaha. Saya nggak nyerah. Saya nggak nyerah. Saya isi dengan waktu itu afirmasi tadi, ya. Afirmasi tadi saya terus katakan dalam diri saya sehat, saya kuat, saya berani, saya penuh syukur. Oke. Itu saya kata-kata itu saya ulangin terus. Itu. Oke. Karena itu otomatis ya, karena dikonfirmasikan ke tubuh, akhirnya tubuh juga. Kalau tuh Bapak lakukan kan gini, yang pengalaman saya gitu ya, ada orang yang pas diminta afirmasi, tubuhnya nolak Pak, seperti enggak nih, gue sakit nih. Gitu. Saya sehat gimana, orang lagi ada cancer. Nah, cara Bapak mendamaikan itu, prosesnya ini yang menarik gitu, karena ada orang konflik, jadinya konflik kan, pas dia melakukan afirmasi itu terjadi konflik gitu. Adalah pas dia mengatakan bahwa dirinya sehat, tapi kemudian ya antara subconscious atau apanya dia kemudian, kamu sakit, ada cancer, ada enak. Di sini benar bahwa perlu mampu mendamaikan ini, sehingga yang afirmasi ini mampu masuk ke dalam dirinya. Nah, cara Bapak kemudian mampu mendamaikan itu dan meyakini itu gimana ya? Meyakinkan itu jadi gini, lagi diulang-ulang selain kata-kata tadi ya. Jadi saya sebut organ saya. Apa? Organ tubuh. Ya.
organ tubuh saya ya. Jadi kayak usus ya, karena dipotong ya. Saya bilang apa namanya, I love you ya, Oke. usus tadi itu saya Oke. apa ini mungkin teman-teman ada yang pernah tahu apa, ada teknik ya, teknik yang bisa dilakukan siapa saja gitu ya. Jadi buat mungkin nanti yang ini apa ada berapa nih, ada 11 orang ya yang lagi menonton gitu ya, bisa dibagikan juga kepada teman-teman atau keluarganya. Jadi teknik ini namanya Ho'onopono. 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 Ya. Ya, ya. Jadi pertama kita bilang I'm sorry ya sama usus tadi ya. Kemudian setelah I'm sorry kita bilang please forgive me. Wow. Wow. Ya, Oke. please forgive me. Kemudian yang ketiga itu kita bilang I love you, thank you. Yang keempat itu selain sakit, ketika kita punya apa namanya emosi negatif ya, emosi negatif itu bisa rilis dengan cepat. Ya, mau masalah apa, masalah relasi atau masalah pekerjaan, mau masalah apa gitu. Ya, kita mesti ulang-ulang itu, jadi apa nanti apa namanya akan terbentuk gitu. Jadi istilahnya ada keajaiban. Keajaiban dalam tanda kutip ya. Oke. Berarti terakhir Pak Guna divonis sudah sembuh dari kanker ini. Ya. Kapan? Jadi gini, 2018 itu kan saya masih setiap 3 minggu itu saya harus balik ke Malaysia untuk jalanin kemoterapi gitu. Terus kemudian karena yang 2 kali tadi stop karena apa, biayanya nggak ada. Terus kemudian saya apa yang ikut apa meditasi itu tadi ya, meditasi bersama teman-teman ya dari ini komunitas Dharma Jala. Ya. Itu setelah apa proses 3 hari pertama itu badan saya tuh nggak bisa bangun. 2 hari setelah ikut meditasi itu badan saya berat, nggak bisa bangun gitu. Cuman waktu itu apa namanya Korudi yang memberikan guidance gitu ya, panduan. Ya kalau lu mau sembuh ya lu mesti coba itu, hadapin gitu. Nggak apa-apa itu detox itu bagus gitu. Ya udah saya coba aja terus biar sakit-sakit itu saya coba. Sepulang dari sana dari Jakarta tiap hari latihan terus gitu. Setiap hari. Gitu. Karena sudah nggak mungkin bisa kemo lagi kan. Jadi waktu itu saya cuma mengandalkan itu. Gitu. Mengandalkan itu artinya mengandalkan meditasi itu ya. Meditasi itu. Gitu. Mengandalkan meditasi itu, jadi apa? Terus setiap hari ya saya juga dipantau gimana udah latihan belum gitu. Ya, jadi saya semangat gitu. Semangat untuk terus latihan gitu. Dan kemudian berangkat lagi ke ada kira-kira 7-8 bulan kemudian ya, kan harusnya saya setiap 3 minggu itu mesti balik ke sana gitu. Tapi karena nggak ada biaya, saya tunda mundur sampai 7-8 bulan kemudian saya balik. Terus kemudian saya periksa CT scan lagi ya, itu masih di 2018. Terus dokter bilang, loh kamu ada minum obat kemo apa gitu. Maksudnya ini kok nggak ada penyebaran gitu loh.
Tapi memang masih kondisinya waktu itu belum bersih ya. Ya. Tapi dia waktu itu dia prediksi, wah ini biasanya bisa nyebar kemana-mana gitu. Dan ketika itu saya juga nggak ngomong kalau ada ikut meditasi gitu ya. Saya bilang nggak ada gitu. Saya cuman jaga pola makan aja gitu. Oke. Oke. Gitu. Sampai kemudian dokter belum nggak menyebar tapi masih ada sampai dia dikatakan bahwa cancer ini sudah nggak ada lagi gitu atau gimana? Belum ya, dia dokternya belum mengatakan pada saat itu ya. Cuman tidak menyebar aja gitu. Terus kemudian dia tanya kenapa ini jadi gimana dok? Ya kalau mau dilanjutkan ya harus kemo lagi. Ya bilang gitu. Oke, kira-kira kalau nggak kemo gimana dok? Dokternya nggak bisa jawab ya. Gitu Okay. ya sarannya sih memang harus kemo ya. Sarannya memang harus kemo. Ya, gitu. Ya secara kedokteran itu ya harus kemo gitu ya. Iya, itu. Terus kemudian balik saya menerapkan ini pola hidup sehat itu. Jadi karena kanker usus sebenarnya dokternya sih nggak ada ngomong, dia bilang justru gini karena mungkin dia pikir ya itu tadi, wah umur kamu kayaknya nggak lama. Jadi sekarang saatnya kamu makan yang enak gitu. Gitu. Saya nanya tuh ada pantangan apa dok gitu? Nggak ada gitu. Dia bilang. Tapi karena ini kanker usus, saya jadi mulai dengan pola hidup sehat gitu ya. Belum vegetarian sih saya, belum vegetarian. Tapi maksudnya nggak makan yang hewan berkaki 4 ya. Oh, oke. Itu. Okay. Jadi jaga pola makan saat ini, terus kemudian Ya, berarti, pola makan. nah ini yang belum kita bedah, yang setahu saya ini salah satu yang waktu itu sebenarnya sempat ya kita di CD itu yang Pak Guna kan bilang meditasinya ini yang lebih detail lagi untuk terkait dengan proses penyembuhan nih yang praktek-praktek meditasinya sebenarnya kita masih dapat bedah lebih detail lagi nih ya kalau misalnya di waktu kesempatan yang lain. Oke. Artinya kalau saya dapat simpulkan bahwa pertama kalau kita lagi mengalami sebuah kondisi sakit itu adalah kita perlu punya motivasi untuk sembuh. Nah, motivasi ini tadi bagus sekali. Terima kasih Pak Guna untuk menjadi wake up call bagi saya adalah kita perlu menyadari bahwa ya ada empat kenyataan mulia, yaitu pertama adalah ya kita lagi ada penderitaan yang sedang dialami, ada sakit, dan itu ada sebab-sebabnya, yaitu adalah karmanya kita. Tapi yang bagus sekali tadi Pak Guna katakan bahwa itu ada akhirnya gitu, berarti itu pasti ada solusinya gitu, ada solusinya dan salah satunya adalah kita perlu menggunakan empat mind changing ya, jadi empat cara mengubah batin gitu. Yang dimana ya tadi yang pertama adalah adanya karma, lalu kemudian bahwa segala sesuatu itu kelahiran manusia yang begitu berharga. Yang pertama kelahiran manusia yang begitu berharga, lalu kemudian adanya karma. Yang ketiga adalah tidak kekalan. Yang keempat tadi saya agak lupa. Yang keempat apa ya tadi Pak Guna? Cacatnya samsara. Cacatnya samsara. Iya. Oke. Nah, ini nanti lah ya saya tanya lebih detail lagi secara offline. Oke, ada cacatnya samsara. Ya. Ini kan sebenarnya sangat universal ya, bahwa kita pertama ya sebagai manusia itu kita terlahir sebagai manusia itu sudah sangat berharga. Jadi pas saat kita sakit ya kita perlu mampu menerima bahwa ini bagian dari karmanya kita, bahwa ini bagian dari kehidupannya kita. Lalu kemudian bahwa sakit ini tidak kekal, bahwa oke, saat ini sakit, kalau kita mampu mengolahnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang baik, maka ini dapat berubah menjadi sesuatu yang sembuh juga gitu, sesuatu yang baik gitu. Tidak melulu akan menjadi sebuah kondisi yang membuat kita sakit. Nah, ini kan kalau kita mampu menerimanya, itu bagian dari kita mentransformasi sakit itu sendiri gitu ya Pak Guna. Nah, lalu kemudian ya, terus tetap menjaga motivasi ini dengan kita udah dikasih kesempatan jadi manusia nih, masa mau
begitu aja menyerah gitu ya, masa mau begitu Iya. aja di let it go gitu, kesempatan terakhir jadi manusia ini. Saya waktu tadi denger aja saya Hmm. langsung kerasa ada apa ya, semangat gitu, semangat untuk iya, itulah menjadi salah satu hal yang membuat saya perlu terus hidup gitu, untuk terus menjalani kehidupan ini. Nah, Hmm. jadi itu pertama motivasi kita muncul itu sebenarnya setelah itu ya kita terima apapun kondisi yang sedang dialami, bukannya apa, karena banyak orang berusaha reject Pak, berusaha menolak, berusaha untuk Ya. nggak mau, dan tadi Bapak cerita gitu bahwa ada orang marah-marah, malah membenci, sakit, akhirnya itu malah jadinya udah sakit. Kalau bahasa kita di neurosemantic NLP itu adalah udah sakit, terus kemudian dikasih lagi benci atas kesakitan. Jadi dia prosesnya itu udah sakit, udah tambah benci atas kesakitan, itu berarti udah kali dua kan. Terus belum lagi makin manusia berpikir kan terus menerus gitu, Hmm. mikir-mikir, benci, 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 benci. Akhirnya sakitnya cuma sedikit, tapi karena kebencian akhirnya membuat sakitnya ini malah makin membesar gitu. Kan berbeda kalau Hmm. Pak Guna tadi sakit, terus kemudian menerima, ya sudah selesai kan gitu, cuma satu gitu, istilahnya yang perlu di apa diatasi itu cuma satu gitu. Tapi kalau misalnya banyak itu kan malah makin membuat proses penyembuhannya juga makin sulit. Lalu kemudian ada praktek yang tadi saya dengar dari Pak Guna, adalah praktek meditasi yang dilakukan. Nah ini yang kita belum sempat ngobrol nih, tapi waktu udah apa sudah habis juga untuk kita Cepat. obrolin ya, cepet ya gitu, nggak nyangka Iya. gitu. Yang nyangka. Dan ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Guna untuk sharing ceritanya, untuk menjadi sebuah wake up Sama-sama, call bagi Yudi. kita, Mm-mm. bahwa Mm-mm. apapun yang sedang kita alami ya kita perlu belajar menerima bahwa tapi segala sesuatu itu dapat ditransformasi, dapat diubah gitu. Segala sesuatu itu berubah, jadi tidak yang permanen gitu. Sakit hari ini belum Betul. tentu Anda sakit selamanya, bahwa itu dapat bagaimana kita mengubah, dan itu dimulai dari pikirannya kita gitu ya Pak. Pikiran kita. Ya. Ya, Karena ya. pikiran menentukan perasaan. Oke, pikiran menentukan perasaan, dari perasaan Ya. ya Nanti menentukan kebalikan berikutnya lagi ya. Perasaan kan menentukan berikutnya yang di lagi. tubuh ini jadi seperti apa gitu. Iya. Oke, Eh, Itu. terima kasih Pak Guna untuk di waktu di sore hari ini untuk obrolan di sore Sama-sama, hari ini. Yudi. Sehat-sehat selalu Pak Guna. Mudah-mudahan. Ya, sama-sama. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan apa Ya, buat eh, teman-teman yang menonton, ya terima menonton. kasih Saya untuk ucapkan kehadirannya. ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Hmm, Itu ya, tetap semangat, terutama di masa yang serba sulit seperti sekarang ya, di masa pandemi ini. hmm, Itu tetap semangat karena hmm, kalau apa eh, kita stres segala macam itu juga menurunkan imunitas tubuh kita ya, gitu ya, ya. ya. Itu Ya, jadi penting untuk kita terus menjaga pikiran kita untuk tetap tenang, mampu menerima apapun kondisi yang sedang dialami saat ini, gitu ya Pak Guna ya. ya tuh. Hmm, Ya karena seperti yang tadi saya bilang bahwa segalanya anicca ya, ya, impermanent ya. hmm, Itu jadi semua pasti nanti akan kembali hmm, dengan baik gitu. oke. Ya, terima kasih Gitu. Pak Guna untuk sekali lagi untuk sore Sama-sama hari ini. Ko Yudi. Terima kasih Mudah-mudahan dan ya ya sama beristirahat kembali Pak Guna, dan juga buat teman-teman ya terima kasih yang sudah menonton ya. Uh, ya. Dan apapun yang Pak Guna sharingkan ini pasti bermanfaat sekali, dan juga buat teman-teman. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di acara Wake Up Call edisi teman ngobrol di minggu depan. Selamat sore dan always keep wake up. Thank you Pak Guna. yo